Marketeers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri dalam program CL Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, geliat otomotif terlebih dunia modifikasi selalu menjadi perhatian tersendiri, apalagi bagi para penggiat otomotif dan penggemar touring. Ditambah lagi dengan tren modifikasi juga yang merangsang kreativitas dan daya beli konsumen. Tren modifikasi ini bukan hanya terbatas pada segmen motor gede, namun juga merambah ke sektor mobil klasik. Modifikasi juga dapat menjadi stimulus positif untuk industri otomotif. Bahkan di beberapa daerah di tanah air banyak pula modifikasi mutakhir yang telah mengadopsi teknologi listrik sebagai pemacu tenaga kendaraan klasik. Dengan demikian, industri otomotif akan terus bergerak meski di masa pandemi seperti saat ini. Ditambah lagi dengan tingginya jumlah pegiat komunitas otomotif yang gemar memodifikasi dan mengeksplor kendaraan antik mereka, hal ini tentunya dapat memacu kemajuan teknologi di industri otomotif. Jadi sebesar apa peranan komunitas otomotif dalam mendukung geliat industri otomotif, khususnya modifikasi mobil listrik? Yuk simak pemaparan Nana Soekarna, mantan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dalam video berikut ini. Terima kasih Pak Hermawan sebagai maha guru saya ini. Aduh. Nah tadi mungkin satu hal menanggapi Pak Mas Rifat ini. Beliau anak muda Pak yang memang akan diangkat menjadi empunya IMI lah begitu ke depan. Memang IMI itu dua Pak, sport dan mobility. Sportnya untuk balap, atlet-atlet balap dan mobilita. Mobility itu lebih besar ketimbang pembalap-pembalap Pak jumlahnya. Mobility lebih besar dari Iya, pembalap-pembalap. karena komunitas. Mungkin bisa dijelaskan dikit. Ini kan banyak yang audiens yang awam ini. Iya betul. Jadi IMI itu di bawah FIA dan FIM motor. Jadi ada FIA automobile dan FIM motor. Itu untuk sportnya Pak. Oh sport sama mobility. Mobility jauh lebih besar daripada sport. Iya. Kalau sport kan pembalap-pembalap saja Pak, dia yang ada di sirkuit dan sebagainya. Mobility ini pokoknya ada mobile ya? Iya, mobility itu adalah semua komunitas yang menggunakan motor Pak. Kalau FIA-nya itu yang sportnya ya? FIA, FIM itu membawahi sama, membawahi dua-dua ya? Sekarang di sana disebutkan sport dan mobility. Membawahi dua-duanya, karena ada juga masyarakat yang pembalap dan masyarakat yang hobi naik motor, touring, dan sebagainya. Tapi ada orang yang kebanyakan beli mobil kan otomotif untuk transportasi, bisnis, untuk pribadi. Betul. Itu masuk mana? Mobility? Mobility. Masuk mobility. Iya. Jadi semua orang yang pakai motor, mau pakai motor Pak, maksudnya pakai mesin engine itu di bawah IMI Pak, gitu, sebetulnya. Nah, dulu malah pas speedboat aja kan motor, harusnya di bawah IMI juga. Tapi sekarang diambil ke sana. Nah mungkin saya ingin bicara dari sisi kami Pak, mewakili komunitas. Jadi komunitas itu adalah pendekatannya kan bukan profit Pak. Bro Nanan ini komunitasnya berapa? Banyak sekali, mungkin banyak, bisa dijelasin dulu. Lebih dari 10 mungkin Pak. Apa aja? Saya di motor di HDCI, di MACI, di Gestrek itu BMW, kemudian di motor tua di MACI. Kemudian mobil ya ada VW, mobil tua-tua VW, Mercy, BMW, kemudian Unimog, kemudian Willys. 10 ya, termasuk ya, mobil klasik lebih, juga? Iya, mobil klasik ya? Iya. Jadi yang kami sampaikan Pak Hermawan bahwa justru di komunitas ini saya sukanya kenapa? Karena ini kumpulan orang bukan profit, tapi ini diwadahi dengan kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan. Menurut saya inilah momentum bagus untuk pemerintah bisa menggerakkan komunitas ini karena kumpul mereka tanpa profit tapi betul-betul ikhlas bersama, berkeluarga, bersaudara. Ini patokannya. Ikhlas dan termasuk ibadah itu. Iya, ibadah. Nah, ini kan termasuk menggerakkan perekonomian lagi tuh. Betul. Jadi ada 3 Pak yang kan bilang begini, karena ngapain sih? Bilang begini. Jadi kita tidak usah banyak bicara. Ada 3 hal yang dibantu oleh komunitas. Yang pertama, ekonomi kreatif. Mobil-mobil tua itu menghidupkan bengkel-bengkel, tukang las, tukang cat, montir, hidup di mana-mana sekarang karena itu. Kreatif ya. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata ya. Pariwisata. Yang mengunjungi ketiga, destinasi-destinasi ya. Pariwisata mendukung programnya Pak Menteri Pariwisata kan Pak. Pemulihan ekonomi, itu tersangkut juga ekonomi kreatif. Yang ketiga, pemasukan pajak Pak. Mobil tua kalau ada scrap sekarang bisa bayar pajak. Jadi 3 hal itu sebenarnya mendukung program pemerintah tanpa harus banyak bicara-bicara.
Nah mungkin tadi Pak Rifat sudah masukkan mesti diakomodir bagaimana diberikan kesempatan dan diatur oleh pemerintah. Misalkan tadi para builder Pak. Builder kita banyak Pak. Bali, Semarang, Solo, Jogja, Purwokerto itu builder yang diakui dunia Pak. Mereka malah ekspor keluar membuat di sini. Nah ada wacana akan dimusnahkan mobil tua. Jadi sebetulnya ini diakomodir karena klasik car itu worldwide. Orang Jerman malah percaya ke orang Jogja bikin mobil di Jogja. Kan bagus. Nah tinggal dari perindustrian disarankan apa standarisasinya dan sebagainya. Kepolisian bisa melihatkan izin dan sebagainya. Sehingga mungkin sinergi antara kepentingan pemerintah yang mesti didukung dengan komunitas. Itu antara lain. Dan saya, maaf loh, sebagai orang awam mendengar berita-berita bahwa beberapa yang ikut tur itu motornya tidak legal atau gimana itu Pak? Ya. Jadi sebetulnya kan keharusan harus legal Pak. Tapi ada beberapa yang punya motor tanpa surat. Nah tanpa suratnya sebetulnya kan ada di Indonesia dia beli tanpa surat. Asalnya dipakai untuk yang klasik itu disimpan untuk apa namanya klasik gitu. Tapi sekali-kali dia pakai sebulan sekali kan gitu. Nah sedang ada wacana daripada ilegal sebetulnya bisa dilegalkan. Contoh tax amnesty itu kan melegalkan yang ilegal. Uang ilegal 2% legal. Hal-hal ilegal, rumah, tanah ilegal. Sekarang bagaimana melegalkan agar motor, mobil yang ada di Indonesia ini yang sudah ada itu menjadi legal dan bayar pajak ke pemerintah. Itu mungkin yang perlu diakomodir oleh pemerintah. Daripada sekarang ilegal, tidak bayar pajak, tidak jelas, tapi juga masuk terus nih barangnya kan gitu. Nah maksud saya cari solusi yang terbaik, mendukung pemerintah, pemasukan pajak, kemudian menjadi legal, dan komunitas menjadi besar. Jadi kayak ada semacam amnesti untuk mobil-mobil yang tidak ada suratnya, undocumented itu. Betul. Menjadi documented dengan bayar toh. Betul. Sama dengan tax amnesty tadi. Uang ilegal menjadi legal, bayar pajak kan gitu. Hal-hal ilegal dilegalkan oleh tax amnesty, bayar pajak. Nah, mungkin ini yang sudah diakomodir oleh pemerintah. Kita lihat otomotif ini the future ini kan pasti listrik semuanya. Pasti listrik semua. Dan di sini ada mobil klasik yang collection. Collection ini kebanyakan ya enggak euro-euroan ini, enggak ada euro 1, euro 2. Semakin collection semakin biasanya kuno. Kuno itu kan ketinggalan. Ini hubungannya gimana ini? Kalau dipakai nanti katanya merusak lingkungan. Gimana ini? Ya, dua hal, Pak. Secara worldwide klasik car itu ada di mana-mana, Pak. Dan yang kedua, kalau dibilang mobil tua itu old dan polutif car mungkin tidak pas. Karena dipakainya sebulan sekali, seminggu sekali. Kapan dia berikan polusi? Memberikan macet, ya tadi dipakainya sebulan, seminggu paling cepat, atau ada event-event tertentu. Event-event itu malah mendukung tadi program ekonomi kreatif, program pemulihan ekonomi, kemudian juga sosial. Nah, teman-teman komplain, quote on quote, kenapa ingin mendukung program pemerintah melistrikkan semua mobilnya. Sudah beberapa mencoba, ada VW, ada Vizot, dia konversi menjadi mobil listrik, tapi masih terlalu mahal sekarang. Masih 500 juta, paling murah. Oleh karena itu diharapkan ke depan, saya yakin bahwa teman-teman juga suka mobilnya tua, tampilannya tapi udah berlistrik. Asal tadi sudah menjadi murah, tercapai oleh mereka. Karena builder kita banyak Pak yang mampu untuk bisa merubah. Oleh karena itu harapan kita, saya sih yakin Pak, 2045 kan 100 tahun Indonesia nih, Indonesia emas. Saya berarti umur berapa tuh? 90 tahun masih bisa naik motor listrik lah gitu. Ya, kalau saya orang marketing, Pak. Marketingnya tergantung customer aja ini. Produsen tidak mungkin berani memaksakan kalau trennya belum ada. Iya kan? Ya bisa produsen itu kayak Tesla gitu kan. Membuat tren baru, menjadi lifestyle baru. Tetapi tergantung pemerintahnya dan tergantung masyarakatnya. Komunitas ini kan bisa dipakai oleh pemerintah untuk menggerakkan ya industri sebetulnya. Bukan cuma industri kreatif, tapi industri mobil dan motor secara keseluruhan. Apa saran Bapak untuk pemerintah supaya lebih dipercepat lagi supaya Indonesia ini
nggak ketinggalan. Kalau Indonesia ini ketinggalan, turis datang lagi sudah pandemi, masuk Bali. Loh, kok mobilnya kok masih begini-begini aja, yang jemput saya kok nggak listrik ya toh. Loh, hotelnya kok nggak ada solarnya. Loh, sampahnya kok masih kayak gini. Ini masalah sampah, ini masalah lain lah. Tapi kalau dikaitkan dengan otomotif, apa saran Bapak kepada komunitas supaya komunitasnya lebih menggerakkan lagi produsen-produsen itu lebih dicepetin teknologi-teknologi yang kayak begini masuk Indonesia supaya Indonesia ini ekonominya tidak tertutup gitu. Apa saran Bapak? Ya kembali Pak bahwa komunitas sangat ingin mendukung program pemerintah apapun. Itu prinsipnya. Jadi mau ekonomi kreatif, mau pariwisata, masukan pajak, bela negara itu menjadi patokan di semua komunitas sebagai dalam rangka spiritualisme, nasionalisme dan entrepreneurship. Nah, yang kedua tentunya komunitas juga ingin, mungkin dia sudah punya Pak, punya mobil listrik, tapi juga dia ingin punya mobil klasik yang dikonversi ke listrik. Karena itu diharapkan sebetulnya dua-duanya diambil oleh pemerintah, diberikan bukan subsidi ya, mungkin secara perlahan tapi pasti akan lebih murah nantinya. Pasti Pak, saya menjamin komunitas suka dia mobilnya tua tapi menjadi listrik. Nah, ini kemudahan-kemudahan itu yang perlu disampaikan sehingga ada solusi buat komunitas dan juga solusi buat pemerintah. Terima kasih. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Banyak pegiat otomotif yang kompeten di bidang modifikasi kendaraan. Akhirnya bekerja untuk perusahaan asing. Akankah tren modifikasi dapat mendorong semakin meningkatnya consumer engagement? Saya undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.